Tuhan mau nggak supaya hukum Taurat itu dibatalin? Itu dulu. Tuhan Elohim, Tuhannya Yahudi mau nggak supaya Taurat itu dibatalin? Yesus, 10 hukum itu digenapi dengan 2. Justru Yesus mengatakan, jangan kau menyangka, jangan kau mengira aku datang untuk membatalkan. Jangan. Kok Anda membantah? Yesus masih ada setelah dia disalibkan dan mati dan bangkit. Di situ baru Kata berlaku siapa? hukumnya hukum kasih. Kata siapa? Kasih Kata sama siapa? manusia. Mama Matius 22. Kasih itu. Dia kasih terhadap meninggalkan manusia itu, Roh saudara. Kudus. Setelah Hukum pertama, naik, hukum kedua itu kasihi Bapa, kasihi manusia, kasihi sesama manusia, bahkan berdoalah kepada orang yang membencimu. Itu adalah simpul dari hukum Taurat. Tidak bisa lepas dari hukum Taurat kasih itu. Apa itu kasih? Kau bilang, ini kan pertanyaan saya sederhana tuh. Anda mengatakan saya benci Paulus. Oke, sekarang jangan kita benci. Tapi boleh nggak saya bertanya, dari mana Paulus mengatakan? Lewat penginjilannya Paulus sampai ke Asia kecil sampai sekarang ini ke Indonesia. Itu ya kan Yesus menubuatkan itu. Yesus menubuatkan memang kan? Apa kata Yesus? Dia akan menyesatkan banyak orang. Nggak heran. Kalau nggak banyak orang yang dia menjadi Kristen, berarti nubuatan Yesus itu batal dong. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Paulus menjual agama, menjual ajaran, menjual 13 kitab kepada orang Roma. Nama siapa yang dia jual? Coba kau jujur sama saya. Setelah Yesus jangan sebut namaku. Hei, saudara. Penyesat itu datang. Naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Nenekmu kiper, nggak ada Yesus mengutus Roh Kudus. Dengar, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Pertanyaan saya, Paulus menjual 13 kitabnya kepada orang Roma, mengajarkan dirinya adalah rasul, utusan Tuhan, ketemu dengan Tuhannya di padang gurun. Nama siapa yang dia jual? Nama siapa? Emang nama Tuhan siapa? Yang ke dia. Emang Tuhan. Terserah. Bukan itu yang saya tanya. Saudaraku, bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Penyesat ini akan datang dengan memakai namaku dan berkata kemana-mana bahwa aku ini adalah Kristus. Itu siapa? Anda nggak bisa menyebut nama. Oke, saya tanya. Paulus ketika dia sampai kemana-mana, nama siapa yang dijual? Ya, dia mengabarkan berita sukacita itu. Nama siapa yang dia jual kemana-mana? Nama Yesus. Nama Yesus. Satu tergenapi. Ketika dia menyebut Yesus, dia gelari Yesus dengan gelar apa? Dan dia berkata, akulah. Yesus adalah. Jangan tertawa dulu. Kita ini bukan kalah menang, kita berdiskusi, memberikan edukasi. Siap, bos. Nah, itulah. Nah, sekarang ketika Anda sudah mengatakan Yesus kemana-mana membawa nama Yesus, sekarang dia menggelari nggak Yesus itu dengan gelar Kristus? Bukan, dia bukan Kristus. Saulus adalah penginjil. Dia menggelari nggak? Dia menggelari nggak Yesus itu dengan gelar Kristus? Emang Yesus Kristus? Yesus itu. Tergenapi dua. Yang ketiga nih, ramalan yang ketiga, mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nggak pengikut Paulus? Kalau kami bukan merasa disesatkan. Enggak, bukan. Saya enggak menuduh Anda. Tidak disesatkan oleh Paulus. Orang yang disesatkan itu tidak mungkin sadar kalau dirinya disesatkan pada saat dia dalam keadaan tersesat. Kalau dia sudah sadar, itu namanya sudah tak tersesat lagi. Saudara, tunggu dulu, saudara. Tunggu, saudara. Yang saya ingin tanya, dua sudah Anda akui. Paulus mengatasnamakan Kristus. Dia memakai nama Yesus. Yang kedua, mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Tinggal yang ketiga nih, banyak nggak pengikut Paulus?
Saudara, banyak nggak kemudian Kami mengakui yang disesatkan oleh Paulus? hanya Banyak sebagai nggak? rasul kabar Injil. Banyak nggak? Banyak nggak pengikut Paulus? Banyak nggak? Kapasitasmu apa dulu? Kapasitas saya sebagai seorang penginjil jalanan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir seperti kalian. Apa sertifikatmu? Siapa yang ngakui kau? Nggak perlu sertifikat. Bapak bilang Justru nggak tahu. orang yang dengar, Bukan. justru orang yang punya sertifikat, orang yang punya ijazah itu yang bahaya karena dia punya potensi untuk menipu, untuk korupsi, untuk membodohi orang. Justru mereka itu yang bahaya dibandingkan orang yang tidak pernah Enggak, kemudian enggak. sekolah Bukan, dan mendapatkan dulu. ijazah, Nanti kau malu. tapi mereka paham sebuah buku. Jangan Anda sebut ijazah di sini. Jangan. Orang punya ijazah bukan membuktikan orang itu pintar. Orang punya ijazah hanya membuktikan kalau orang itu pernah sekolah. Tapi bukan berarti mereka yang tidak punya ijazah itu tidak pintar. Nabi-nabi tidak ada yang sekolah, tidak ada yang punya ijazah. Paulus, apa ijazahnya Paulus? Dia bisa jadi nabi, bisa jadi rasul. Dia bisa Roh ngarang Kudus itu, buku, bos. 13 Roh buku. Kudus itu, bos. Roh setan itu yang kau maksud, bukan Roh Kudus. Loh, Roh setan Roh dari mana? Kudus, saudara ngerti nggak Roh Kudus itu apa? Setelah Yesus naik ke surga, dia Saya tanya dulu, Roh Setelah Kudus itu Yesus apa? naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus itu Kudus. artinya apa? Kudus itu artinya apa? Roh Kudus yang diutus oleh Yesus. Kudus, setelah- kudus, kudus itu artinya apa? Tak bercacat, tak bercela. Kudus artinya apa? Kudus Kados, artinya apa? Suci. Kados artinya suci. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira roh suci itu bisa nggak masuk ke dalam tubuh yang di dalamnya ada makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhannya Yahudi? Bisa nggak? Apa yang mengharamkan makanan, Zuma? Mulai sakit. Bisa nggak Roh Kudus itu Jangan masuk ke lagi dalam Anda ikut orang? Taurat. Saya ulang lagi. Bisa nggak Roh Kudus itu masuk ke dalam jiwa-jiwa orang-orang yang melanggar semua hukum Tuhannya Yahudi? Andi, kenapa di mute sih, Van? Jawab dulu. Bang Bukankah Suma, Roh Kudus itu hanya... ada satu perkataan Tuhan Yesus pernah dia katakan begini, Bang Suma. Apa itu? Dia katakan bahwa bukan apa yang masuk dalam mulutmu itu najis, ini. tetapi Oke. apa Oke, yang Oke. keluar. Itu dia tidak tanya, salah itu. dia ucapkan itu kepada orang Roma atau diucapkan kepada orang Yahudi? Kepada Orang murid-murid Yahudi. pada saat itu. Murid-muridnya makan babi nggak pada saat itu? Dalam konteks orang-orang Yahudi tidak. Emang kalau Kenapa lantas ketika Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu, kenapa larinya ke babi? Dasar kalian mah. Kenapa larinya ke babi? Hah? babi itu enak dagingnya. Maksudnya kenapa jadi babi Iya. ini lagi kan di Ya, kenapa jadi babi? Kenapa jadi babi? Kenapa jadi babi? Ketika dikatakan kemudian bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang najis, tapi yang keluar dari mulutmu. Kenapa larinya ke babi? Kalian menafsirkan. Karena nggak najis, dia maksud masuk. saya tidak ada Loh, lagi penafsirannya bukan bahwa tuh. tidak ada lagi Kalau najis tidak ada lagi hal-hal yang berupa makanan yang berhubungan dengan jasmani La itu yang haula wala quwata illa billah. Itu hanya membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Gak ada hubungannya dengan babi. Babi bagi orang Yahudi itu adalah binatang haram yang senantiasa menjadi persembahan orang-orang pagan kepada sembahan-sembahan mereka. Itu adalah makanan yang menjadi tumbal sesajen bagi orang-orang pagan yang hidup di tengah-tengah orang Yahudi. Dikelilingi oleh orang Yahudi. Babi itu adalah binatang yang kadang dipersembahkan untuk dewa Molok, kepada dewa-dewa yang ada di sekeliling orang-orang Yahudi. Makanya mereka nggak makan babi itu. Najis sampai hari ini. Tapi Kristen dasar pemakan babi dari Romawi Yunani ini, maka Paulus melihat, wah ini orang Roma kalau kuajarin seperti dalam Torah jangan makan babi, mana mau laku cerita ini. Kalau kusuruh mereka sunat, mana mau mereka ikuti saya. Nggak mungkin mau. Maka apa yang terjadi? Dihalalkanlah babi itu dengan mentafsirkan ucapan Yesus. Dan ada yang lebih parah lagi daripada pengikut awal mula.
Apa yang lebih parah? Ketika dikatakan, bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan, tetapi yang keluar. Makanya banyak laki-laki di kalangan kalian yang memasukkan rudal sesamanya laki-laki di mulutnya. Karena menurut mereka penafsirannya, ini tidak diharamkan. Loh kok gawat? Itu fakta. Berapa itu? Itu fakta, itu real. Itu real, itu fakta. Gak usah kau malu-malu mengakui itu. Karena kenapa? Tabiat babi juga memang kayak begitu. Kadang dia naiki dulu sesamanya, sesama, baru menaiki sesama, beda sesamanya. Itu. Kalau kami bukan yang masuk, ya? bukan yang memasukkan, yang masuk ke dalam tubuh itu. Tuh. Ini salah satunya. Yang kalau kemudian babi aja, yang babi aja jelas-jelas diharamkan, apalagi kalau cuma rudal tumpul. Inilah yang terjadi. Tafsiran yang asal tafsir, karena memang agamanya bukan dari langit, agama buatan manusia. Ini real, ini fakta. Kenapa seorang pendeta yang mendapatkan ijazah mau mengatakan itu? Aku berkati kamu dengan ini, silakan main pedang ya, mulai hari malam ini. Kalau perlu videokan, viralkan supaya banyak terpengaruh. Salome. Itu yang terjadi. Karena mentafsirkan seenak perut ucapan Yesus sesuai dengan selera. Itulah yang ada hari ini. Makanya kalau bisa, ya harus sekali-kali. Apa sih? Orang lagi nangis malah tertawa. Gak jadi. Jadi begitu saudara. Ya, mari kita menggunakan akal sehat kita. Bukan masalah menang kalah. Apa yang ada pada diri kalian itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Sedangkan Nabiku tidak pernah belajar tentang kitab kalian. Tertuang, semua-muanya tertuang di dalam Al-Quran tentang tabiat, sikap kalian, perbuatan kalian, tipikal kalian, ciri-ciri kalian, tujuan hidup kalian. Itu semuanya sudah diterangkan dalam Al-Quran. Kami hanya membantu kemudian untuk menjelaskan itu. Jadi kembali kepada tema, Yesus kami nggak mati. Yesus yang kalian sembah, yang kalian anggap mati itu adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan sumpah serapah Paulus, dan juga tuduhan Paulus merujuk kepada sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Apa yang tertulis di sana? Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Tuh, berarti Yesus di situ oleh Paulus dianggap manusia yang melakukan dosa yang sepadan oleh hukuman mati, lalu Tuhan mengutuk dia. Itulah makanya aku tanya, apakah Galatia 3 nomor 13 itu firman Tuhan kah? Sabda Yesus kah? Atau ini karangan Paulus sendiri, kebenciannya terhadap Yesus? Karena kenapa? Ya, Paulus tahu Yesus ini banyak yang benci pada zaman itu. Maka dia cari tenar, dia cari pamor. Makanya Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus menyebarkan teror agamanya ini memakai nama siapa? Kalau dia pakai namanya Mbak Marijan, atau dia pakai namanya Panjul, atau namanya Timbul, namanya Tukul, namanya Bom-Bom, namanya Edis, gak laku. Maka dia pakai nama Yesus, nama yang sudah tenar pada saat itu, bisa melakukan banyak mujizat. Maka dengan memakai nama itu, ajarannya kemudian ramai diterima orang. Itu Kelihatannya si Juma percaya banget sama Taurat ya. Kenapa? Dari tadi ngomongin Taurat semua itu, perjanjian lama. Itu bukan Taurat, itu perjanjian lama. Perjanjian lama Taurat itu cuma bahasa, barang siapa yang percaya kepada Taurat, dia akan kena dihukum yang berlaku waktu itu, hukum kutuk. Loh, tidak dosa-dosa. bisa barang siapa yang percaya. Saudara, Kamu mau pilih percaya kutuk atau tidak berkat? percaya. Kamu pilih kutuk atau berkat?
Jelas berkat dong. Nah, itulah perjanjian Nah, baru. kalau kau mau, nah sekarang kalau kau mau diberkati, buang, lemparkan ke jamban Taurat itu. Betul? Betul nggak? Ya dong, jangan malu-malu. Aduh, sudahlah. Kamu dengan Kalau itu mau Paulus itu dibuang, sudah ada, satu sama. Itu contoh sama yang kau baik dan itu. tidak baik ada di Taurat. Bukan Yang begitu. baik dan- Saudara, hukum Ya. yang ada yang datang kepada umatnya Nabi Musa itu, kalian ambil terjemahannya hanya untuk sebagai tameng saja, sebagai pelengkap penderita, sebagai bahan untuk jualan. Karena kalau kamu tidak mengambil kitabnya orang Yahudi ini, hanya menggunakan kitab kalian, Galatia, Filipi, siapa yang mau jadi Kristen? Siapa yang mau jadi Kristen? Sudahlah dia menyembah Theos, dewanya orang Roma. Siapa yang mau nyembah itu? Tuhanmu siapa yang mau jadi Kristen? Kalau Tadi kamu kan tidak mau udah jadikan bilang, memilih berkat bukan kutuk. Kalau kutuk itu di hukum Taurat. Hal baik dan buruknya ada di hukum Taurat. Itu jangan, kamu jangan salah, dibuang. saudara. Jangan dibuang, bos. Saudara, Nggak di boleh dibuang dalam itu. hukum Taurat, kaidahnya jelas. Ulangan 27 nomor 26. Barang siapa yang tidak mempraktikkan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Kita Nah. kitab yang sama di Bilangan 23 ayat 7 sampai 8. Apa katanya? Siapa yang Apa katanya? mengutuk, dia akan dikutuk. Itu hati-hati loh, Juma. Kamu sudah sekarang- mengutuk Yesus di kayu salib. Iya. Siapa yang mengutuk? Kalian yang mengutuk. Kalian yang Juga ngomong. anehnya ini. Anda yang Lu- ngomong, sayang. Bang Saya Zuma. mengatakan tuh temaku, itu temaku tuh temaku. Yesus kami nggak mati. Dengan demikian dia bebas dari kutuk. Karena yang disalib itulah yang dikutuk. Apa sih? Justru kalian yang menginginkan Yesus itu dikutuk demi untuk membebaskan kutukan kalian. Apa yang kalian kemudian lapisin bibir kalian itu? Sebenarnya Yesus itu tidak terkutuk loh, tapi karena dosa-dosa kita. Hei, faktanya yang digantung siapa? Kamu atau Yesus? Yesus, berarti dia yang dikutuk. Pasti Kalian dari hanya ke Yudas nih. Dari ke Yudas nih yang digantung. Enggak. Ya, memang pasti bukan Yesus yang disalib dong. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yudas yang disalib. Yang pasti Karena bukan lain Yesus lagi. kan, udah aku bilang kan? Yang pasti bukan Yesus. Ingat saudara, salib itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang memenuhi syarat. Ada berapa syarat yang harus dilalui untuk disalib? Ada 2. Yang pertama, orang itu wajib hukumnya ditemukan melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang tersebut syaratnya dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria orang suci ini memenuhi 2 syarat tersebut? Yang memenuhi 2 syarat, dia yang di samping kiri kanannya, bos. Ketiga Berarti ya. bukan Yesus. Itu pintarnya Anda, berarti Yesus tidak bisa, tidak layak jadi. Ketawa si iblis. Iblis tertawa. Seakan-akan Anda mengatakan, jangan Suma. Tak ada yang menemani kami di neraka kalau semua Kristen bertobat dari agama Kristen. Jangan. Biarkan kami hidup dalam hayalan kami. Biarkan kami Kamu memfitnah tidak ngerti. Yesus bahwa dia yang dikutuk. Hei, saudaraku, 2 syarat ini wajib terpenuhi untuk disalib. Dan untuk dikutuk oleh Tuhan harus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dari mana Paulus mengatakan Yesus itu dikutuk? Apa kesalahan Juma. Yesus? Ada. Kalau orang yang berbuat Dari tadi salah Juma. Apa dong saya panggil Pak Haji gitu? Ustadz Juma Haji begitu. Paulus. Kalau Enggak, panggil. ada orang yang berbuat salah kepada kamu, kalau kamu maafin dia, mana yang lebih baik? Kamu Ya, balas, dimaafkan dong. kamu bunuh lagi? Dimaafkan dong. Makanya Tuhannya orang Yahudi itu saudara. Kamu Kalau benar Anda lihat, posisinya. Kamu benar posisinya. Terus saudara, ada kalau orang kalau Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik 7:14, apa kata Tuhan di situ? Hambaku, umatku yang atas namaku disebut, ketika mereka merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengarkan mereka dari surga dan mengampuni dosa mereka pun dari surga, serta memuliakan negeri mereka. Ngapain coba? Ngapain dia?
turun dengan dikutuk. Ngapain? Sementara dia mampu kemudian maha mendengar. Ketika ada hambanya, ciptaannya bertobat di bumi, di surga, di langit, dia bisa mendengarkan. Dalilnya ada. Itu bukan asumsi. 2 Tawarik 7:14. Ketika hambaku berpaling dari jalan-jalannya yang jahat, lalu mencari wajahku, aku mengampuni dosa mereka dari surga. Alamak, kurang apa lagi? Kenapa harus ada tumbal sih? Kenapa harus orang suci yang mati terkutuk? Hah? Anda tahu nggak siapa yang tepuk karena tangan? dosa nenek moyangmu. Dosa nenek moyangmu juga masuk. Jadi itu semakin menjadi-jadi. Nenek moyang Iya. lagi di bawah-bawah. Kenapa? Nenek moyangmu Di mana yang- dalilnya? Di mana Itu dalilnya? dosa manusia sehingga dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa. Itu maunya saudara, itu maunya Kristen. Tapi Emang konsepnya begitu? tidak begitu. Tidak ada konsep itu, nggak ada. Di Tapi dalam yang kitabnya kemarin- orang Yahudi, Kemarin Imamat 1, Abang bilang kemarin Imamat 1, yang disalib Apa itu itu? Yudas. Itu kemarin pasti saya- Yudas. Saya pastikan Yudas. Bos. Karena yang memenuhi syarat, saudara dengarkan, yang memenuhi syarat untuk dikutuk itu Yudas. Pertama, Yudas melakukan dosa besar yang disetarakan dengan kutuk. Apa itu? Dia menyerahkan orang benar untuk disalibkan. Coba Anda baca di dalam Keluaran 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Yudas lolos nggak di situ? Dikutuk. Sebelum Yesus disalibkan, Yudas sudah bunuh diri, Sahabat, bos. itu kronologis kesalahan fatal yang dilakukan Halo, oleh bos. wartawan dalam Jadi benarsikan. ada dua Yudas di sini, ada dua Yudas, bos. Ya, Dengarkan, saudara, dengarkan. akal nggak, saudara-saudara? Yudas sudah bunuh diri terus disalib lagi gitu. Itu cerita Aduh, yang Bang. ada. Itu cerita yang muncul dari wartawan. Surat kabarmu itu harus direvisi ulang tuh. Kenapa? Surat kabar. Karena Paulus sendiri mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24 ada Kristus lain. Mau kurang apa lagi coba? Sedangkan tidak ada dikatakan Yudas lain, nggak ada. Yang ada kemudian jelas. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Yudas lolos nggak di situ? Dari tadi saya udah sampaikan Pak Yudas. Yudas itu menurut kamu ada dua, Yudas yang bunuh diri sama Yudas yang Aduh. disalib. Masuk akal nggak sih Aduh, cuma? sudahlah. Ih. Saudaraku, jujur dulu. Yudas lolos nggak di situ di syarat pertama untuk disalib? Berat kan? Berat. Yudas yang Iblis di nggak samping mungkin. kiri kanan itu adalah pembunuh. Mereka semua itu. Anda, saudara, tidak akan mungkin Ya, jujur, pencuri. karena di dalam tubuh saudara itu ada 8 iblis. Sesuai dengan Tidak nubuatan sama, Yesus bro. dalam Matius Tidak sama, 20. bro, dengan yang di samping kiri kanan Yesus. Matius 12 nomor 43 nomor 45. Ada 8 iblis yang bekerja pada tubuh penyesat. Iya, di zaman sekarang, bukan di zaman lalu itu. Zaman sekarang ini. Sampai sekarang. Ya. Karena Tuhan sudah mengatakan, aku akan menjadikan keturunanmu dan keturunannya untuk bermusuhan. Tuhan yang mengadakan itu. Nah sekarang ketika ditanya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu yang memenuhi syarat Yesus atau Tidak Yudas? tidak sama, bos. Iblismu kuat, saudara. Iblismu Yudas kuat penuh memang. dengan penyesalan setelah dia menerima uang 30 keping perak. Dia menyesal. Iblismu Kalau nanti aku penjahat, cerita. menyesalnya, bos. Nanti saya ceritakan, saudara. Nanti saya ceritakan. Dia Dan saya menyesal dan buktikan. bunuh diri. Saya buktikan kepada Anda sedikit lagi bahwasanya apa yang ada di dalam kitab saudara tentang penyaliban itu, tentang Yudas itu bunuh diri, itu dua cerita yang berbeda antara kisah para rasul 1 dengan Matius 20
Matius 20 berapa teman-teman? 27 ya? Iya, 27. Itu bertentangan. Kalau ada dua wartawan sudah bertentangan ceritana, itu sudah tidak bisa dipercaya itu berita. Dan itu terjadi dengan akurat di dalam kitab saudara. Oke? Nah, kembali kepada tema kita. Bahwasanya Yesus itu tidak disalib karena Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalib. Kenapa saya katakan Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalibkan? Karena Yesusnya itu jelas orang suci, orang yang dimuliakan sejak dunia belum dijadikan. Kemuliaannya berada pada sisi Tuhan jauh sebelum dia diciptakan menjadi manusia. Kemuliaan yang disediakan Tuhan untuk dianya itu sudah ada. Bagaimana mungkin orang yang suci ini dikutuk oleh Tuhan? Apakah Anda sadar, saudara? Sebelum Anda menjadi Kristen, orang-orang Roma, orang-orang Yunani, mereka itu adalah pendosa-pendosa besar. Membunuh, merampok, memperkaos, dan seterusnya. Orang-orang beringas semua. Anda rela Yesus yang orang suci ini menebus dosa-dosa manusia laknat seperti mereka? Masuk dalam otak Anda tuh. Dari mana lu tahu itu orang-orang pembunuh dan lain-lain itu? Orang Yunani. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kok ngarang lagi? Di ayat berapa itu? La haula wala quwata illa billah. Orang-orang di luar bangsa Yahudi, apakah mereka hidup punya aturan? Setelah mereka menerima Yesus. Nah, sudah punya aturan setelah mereka menerima Yesus, katamu. Berarti sebelumnya kemana-mana, Paulus sudah sampai kemana-mana. Injil udah. Karena memang dikatakan nubuatannya memang begitu. Matius 23 nomor 15, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutnya dan menjadikannya sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Memang sudah dinubuatkan itu dan akan menyesatkan banyak orang. Kan sudah dinubuatkan memang kayak begitu modelnya. Menyesatkan sih, Paulus menyesatkan dari mana? Kalau tidak menyesatkan, sekarang mari kita bandingkan. Justru kata Yesus, kami bersyukur karena lewat Paulus. Ya kamu kan pengikutnya. Ya pastilah kamu bersyukur. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Sebelum dia disalibkan, bos. Sebelum dia disalibkan. Berarti termasuk dia dong. Berarti termasuk dia ke neraka dong. Sebelum dia disalibkan dia ngomong begitu, tapi selesai dia mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat rendah dalam kerajaan langit. Ketika dia mati disalib, dia menghilangkan hukum Taurat. Betul? Dia membatalkan semuanya hukum Taurat, betul? Iya, karena dengan kematian kebangkitan. Berarti dia menempati tempat terhina. Alamak. Matius 5 nomor 19, barang siapa sebelum dia disalibkan dan mati dan bangkit, itu dia ngomong begitu. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Barang siapa termasuk dirinya. Makanya yang disalib itu bukan dirinya. Karena tidak mungkin seorang Yesus manusia suci ini menempati neraka, nggak mungkin. Maka iblislah yang datang kepada yang menggantikan Yesus manusia dikutuk ini untuk mengajarkan orang-orang di luar Yahudi untuk menjadi Kristen supaya pengikutnya banyak. Coba. Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian mengibadahi dirinya? Gak ada. Iblis mau nggak supaya manusia itu menyembah kepada selain daripada pencipta? Mau. Tuhan datang mengajarkan bersunat. Mau nggak iblis
menyerongkan ajaran sunat ini. Mau nggak iblis? Ada nggak misi iblis untuk menyerongkan firman Tuhan untuk bersunat? Ada. Ketika kemudian Tuhan datang kepada nabi-nabinya mengharamkan babi, diam nggak iblis di situ? Ada nggak upaya iblis kemudian menghalalkan babi? Seperti ketika dia menghalalkan untuk Adam makan buah pengetahuan dan jahat. Ketika diperintahkan Tuhan untuk mengkuduskan hari Sabat Sabtu, ada nggak iblis datang mau merubah itu? Jelas ada. Maka terka diri Anda, cerna diri Anda. Kenapa ajaran Anda ini seluruhnya bertentangan dengan muatan-muatan firman Tuhan yang datang kepada orang-orang Yahudi? Kenapa? Orang Yahudi Sabtu, Anda Minggu. Orang Yahudi sunat, Anda tidak sunat. Orang Yahudi menyembah Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Justru Anda menyembah 3 pribadi manusia, makhluk dan juga manusia serta burung merpati. Sama nggak? Nggak sama. Orang Yahudinya bersunat, Anda tidak bersunat. Orang Yahudi yang tidak makan babi, Anda makan babi. Anda siapa sebenarnya ini? Kenapa mesti beda? Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pernah nggak Yesus mengerjakan pekerjaan makan babi? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus kemudian mengerjakan dakwah atau penginjilan jangan bersunat? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus mengajarkan untuk ibadah minggu? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus mengajarkan untuk diibadahi, disembah, dituhankan? Nggak pernah. Jadi Kristen ini ikut siapa? Makna yang lebih dalam daripada ritual fisik, bos. Mulai muncul. Ularnya muncul. Sunat apa? Tinggal tarik ujungnya gunting perat, udah selesai. Itu sunat. Janganlah ikut tafsirkan. Nabi Abraham sudah mempraktikkan itu. Dan apa kata Tuhan? Inilah perjanjian kekalku dengan engkau wahai Abraham, dengan anakmu, dengan keturunanmu secara turun-temurun. Apa itu? Setiap laki-laki yang ada di tengah-tengahmu, baik yang anakmu atau orang asing atau orang yang kau beli yang tinggal bersamamu di rumahmu, harus dipotong nonotnya. Kalau tidak, maka dia harus dibunuh karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Apalagi kamu tafsir? Oh enggak, sunat kulub itu Bang Suma apa? Pagi-pagi dikipas, habis itu dikasih lipstick ujungnya, habis itu dikasih bedak, kasih parfum, kasih helm. Itu maksudnya tafsirannya. Bos, sunat di perjanjian baru lebih menekankan pada sunat hati, yaitu sunat pembersihan hati dan dosa. Kamu ngerti nggak sunat hati itu? Kau paham nggak itu sunat hati? Dan sunat hati duniawi itu serta hidup dalam pertobatan. Sunat hati itu, saudara, Anda baca Ulangan 16. Sunat hati itu adalah menundukkan hati untuk tunduk kepada keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan bagi ente yang cinta dengan kulub ente yang geriting itu, potong. Itu keinginan Tuhan. Kalau kamu tidak mengikuti keinginan Tuhan, berarti kamu sombong, engkau angkuh, engkau congkak, tertengkuk, hatimu tidak tunduk, berarti hatimu tidak disunat. Sunat fisik tidak lagi menjadi syarat keselamatan, bos. Kata siapa? Sunat fisik tidak lagi menjadi syarat keselamatan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang tidak bersunat, tidak memotong kulitnya, bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Di dalam Kejadian 17 nomor 14. Sekarang siapa yang mengatakan bahwa sunat itu tidak penting? Ayo, Tuhan Anda. Itu sunat. Ayo. Di perjanjian baru sunat fisik tidak lagi menjadi syarat keselamatan. Siapa yang berfirman di perjanjian baru? Siapa? Kalau yang kubacakan tadi itu Tuhannya Yahudi. Namanya Yod-Heh-Vaveh Adonai Hashem mengatakan barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, maka dia harus dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekalku. Tuh. Nah sekarang Anda di dalam perjanjian baru tidak lagi diwajibkan, malah dilarang. Itu tubuh yang lama yang penuh dengan dosa. Mulai tubuh yang lama ular yang penuh dengan dosa. Mulai saudara-saudara, pembantah Tuhan ini mulai berkreasi. Saya bertanya loh, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu firman Tuhan kah? Hah? Itu firman Tuhan, saudara. Berarti Paulus sudah kolon jadi Tuhan.
Makanya Tuhan mengatakan di dalam penyampaiannya, barang siapa yang mengikuti ilah-ilah lain, maka tanganmu sendiri yang harus melontarinya batu. Bunuh. Nah sekarang Yesus juga mengatakan, bapaklah yang menjadi, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu Paulus menginginkan kamu agar jangan kau bersunat. Tapi bapaknya Abraham, bapaknya Ishak, bapaknya bapaknya Yakub, yang mereka sebut dengan sebutan Elohim, menginginkan agar orang-orang bersunat. Bapakmu Paulus menginginkan agar tidak bersunat. Sekarang yang kamu ikuti siapa? Bapak yang mana? Karena ada dua bapak. Kamu pelihara itu, kau punya kulup sampai dia seperti jengger ayam, itu siapa yang perintahkan pelihara? Paulus kan? Sementara Tuhan memerintahkan potong. Sekarang Itu kamu ikuti siapa? Roh Kudus itu, bos. Kalau dia bertentangan dengan Tuhan, itu bukan Roh Kudus, tapi iblis memakai titel Roh Kudus biar bisa menipu orang yang tidak punya otak. Jangan batu begitu, tidak bagus. Ditertawai Surat kita dalam nanti di bawah. perjanjian baru itu, sunat, lebih menekankan pada sunat hati, Alamak, diulang yaitu lagi, membersihkan hati dari dosa dan rendah duniawi serta hidup dalam pertobatan. Itu sunat Diulang fisik, lagi. tidak lagi menjadi syarat keselamatan. Diulang lagi. Yang disebut sunat hati itu adalah menundukkan hati, tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Itu sunat hati. Sombong itu penyakit hati, angku penyakit hati, iri penyakit hati. Ya, apalagi hasad penyakit hati. Ketika hati ini disunat, maka sifat-sifat tercela itu tadi itu yang harus tunduk, hilang. Itu arti sunat hati itu meninggalkan tubuh yang lama dan hidup yang baru dalam Kristus. Itu relevan, bos. Relevan Alamak, itu. saudara, apa yang ditinggalkan oleh orang Roma setelah dia menjadi Kristen? Kebiasaan lama mana yang ditinggalkan? Makan babi terus berlanjut. Ibadah minggu terus berlanjut. Apa? Natalan terus berlanjut. Minum khamar terus berlanjut. Tidak potong kulup terus berlanjut. Mana hidup barunya, Cak Ayu, mana? Mana Berarti hidup barunya? Kamu nggak mengerti tentang Matius 15 ayat 11 itu. Yesus sendiri Jangan yang kau ajarin menyebutkan. saya. Yesus sendiri yang paham menyebutkan saya. bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang, melainkan apa Astagfirullahaladzim, yang ya keluar Allah ya dari Karim. Kembali mulut. lagi ke situ. Kembali Matius 15 lagi ke ayat situ. 11. Kembali Itu yang lagi ke keluar situ. dari mulut itulah yang Justru haram. saudara, justru yang disebutkan hidup baru itu adalah meninggalkan hidup lama. Ketika mereka tunduk kepada hukum Tuhan, perintah Tuhannya yang tadinya makan babi, jangan makan babi, enggak lagi makan babi. Yang tadinya berkulup, begitu masuk jadi pengikut Tuhan, potong kulupmu, potong kulupnya. Yang tadinya ibadahnya minggu, kuduskan hari Sabat, dia berubah menjadi hari Sabat. Jangan ada ilah lain di hadapanku, semata-mata menyembah kepada ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tidak menyembah lagi kepada ilahnya yang bernama Yesus. Itu hidup baru, jangan kau balik. Orang Roma ketika dia menjadi Katolik tidak hidup baru, sama doang. Makannya babi, ibadahnya tidak sujud, ibadah sembah yang hari Minggu, nyanyi-nyanyi, minum khamar, alkohol, makan babi, seluruh makanan dimakan, tidak ada yang diharamkan. Itu bukan hidup Hari lamanya baru. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Mulai lagi, Hanya satu hari. Yaitu hari mulai. ketujuh. Emang lu Tuhan? Hari Emang lu ketujuh. Tuhan? Hari untuk Hari beribadah. ketujuh itu hari tujuh, hari Minggu itu hari pertama, makanya disebut Ahad. Ahad itu satu. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Ahad itu Sabtu, Ahad itu Minggu, satu. Jadi kalau Minggu adalah satu, Senin dua, Selasa tiga, Rabu empat, Kamis, Jumat. Kamis adalah 5, Jumat adalah 6, kemudian 7 adalah Sabtu.
kembali lagi ke satu hari Minggu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalian itu bukan hidup baru, hidup lama, cuman ganti merek. Tadinya Romawi kuno, karena pada Indonesia dipetukan. Kita berbicara mengenai agama. Kita berbicara mengenai agama. Kita berbicara mengenai agama, bukan berbicara mengenai kehidupan humanis kita di Indonesia ini, bukan, saudara. Ketika kemudian Anda berbicara mengenai agama, maka tanggalkan predikat kenegaraan. Anda juga pakai kalender, bos. Ya. Apa sih saudaraku ini? Iya. Jelas pakai kalender lah. Apa hubungannya? Tuhan mengatakan apa, Anda menjawab apa? Kalau hidup baru itu, yang tadinya makan babi nggak makan babi. Orang Roma yang tadinya belum masuk Katolik, karena nanti Katolik ini menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, setelah kemudian mereka ingin wilayah-wilayah yang ada di bawah kuasanya tunduk kepada gereja. Nah sekarang, apakah disebut orang Romawi sebelum masuk Katolik ini hidup baru? Satu, mereka sebelumnya makan babi. Begitu masuk Katolik, masih makan babi. Hidup baru nggak itu? Enggak. Yang tadinya mereka politeisme, animisme. Di mana Al-Quran lu melarang lu untuk nggak makan babi? Di mana ayatnya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di mana? Jadi, sabar dulu. Jadi saya katakan lagi, hidup baru itu tak ada. Ketika mereka pesta menyembah kepada dewa mereka hari Minggu, ya, mereka masuk Katolik, tetap beribadah hari Minggu, sama doang. Ketika mereka sebelum masuk Katolik, nonot masih berhelm, masuk Katolik pakai berhelm masih sama. Jadi mana hidup barunya? Mana? Gak ada hidup baru itu. Hidup baru itu kalau Anda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hidup baru. Begitu masuk langsung dipotong. Tiak, hilang kulub, selamat tinggal kulub bau. Gak makan lagi babi, tubuh bersih. Dari bak anjing gak ada lagi gonggong masuk, gak ada lagi ular, gak ada kelelawar, gak ada padalek, tidak ada lagi kuda nil, tidak ada lagi minuman khamar masuk, gak ada lagi darah masuk, gak ada tua lagi masuk. Itu hidup baru. Begitu saudara. Aja di kitabmu ada nggak larangan untuk makan babi? Astagfirullahaladzim. Ini orang pernah belajar. Kamu pernah belajar nggak sih? Hah? Pernah belajar? Nggak pernah? Ya tunjukin. Tadi ada yang nanya. Jawab aja itu. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 itu yang sangat familiar. An-Nahl ayat 105. Ya, coba. Apa bunyinya? Bunyinya pipi. Oh, gitu. Bunyi babi gitu. Mana ada babi bunyi begitu? Kelaparan, Bom-bom. Allahu Hurrima alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Itu jelas tuh. Oke, Dinda, siapa yang bisa lanjut? Dinda Alif. Ya, Bunda. Ya, Bunda. Sapi katanya. Iya, Masya Allah. Saya bikin kopi dulu. Karena saya sambil berdiri saya ini. Cuma Saya kamu juga harus berdiri hidup baru ya. Harus hidup baru kamu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Udah lama kamu loh. juga Sama guru, harus ya. meninggalkan hidup berkarat nih. Kau udah berkarat itu hidupmu. Perbarui lagi. Baru Juma. Harus hidup baru Juma. Terima Kristus sebagai Tuhan. Nenek mau kiper. Siapa yang mau menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan? Enggak mau, ogah Menurut saya. kamu. Mending Sekarang saya ini kawin ada Roh besok Kudus daripada tuh. saya Roh Kudus menyembah lagi menjamah makhluk yang kamu, dikutuk Jumat. oleh Tuhan. Dasar blokok. Satu waktu lanjut lu lah. akan dijamu oleh Roh Lanjut Kudus sama lo. anak-anak saya, silakan. Oke, terima kasih Gurunda. Ini untuk orang-orang Kristen yang tadi tidak bersunat, ya kan? Thank you, Itu tadi Fandi. guru kami sudah menjelaskannya, Bang RM.
Siap. Ini ya, ada penjelasannya seperti ini. Ini kita bisa buktikan sekarang ataupun nanti jadinya kan. Di sini dikatakan apa nih? Hai Yerusalem, kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu.